Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan, melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu. Cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Shanks yang sedang berdiskusi dengan Ben Beckman. Dalam diskusi itu pun diperlihatkan kilas balik pertemuan antara Loki dengan Shanks beberapa waktu yang lalu ketika mereka datang ke Elbaf. Seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan dari Luffy dan kawan-kawan bajak laut Akagami sempat datang lebih dulu ke negeri para raksasa itu. Saat itulah Shanks pergi melihat keadaan Loki yang sedang dirantai di wilayah dunia bawah. Ketika Shanks ke sana, para manusia yang menjadi anak buah Loki dan hewan-hewan buas yang merupakan teman-teman Loki pun bermunculan di tempat itu. Namun Shanks memakai Hao Shoku Haki sehingga para manusia itu tumbang dan para hewan buas di sana langsung menjadi jinak. Loki pun kesal dengan kedatangan Shanks karena dia masih ingat betul kekalahannya dari si rambut merah itu 6 tahun yang lalu. Dendam Loki masih membara sehingga dia pun terus-menerus memprovokasi Shanks untuk melepas rantainya agar mereka bisa berduel kembali. Namun tentu Sang Yonko sama sekali tidak terpengaruh dengan provokasi dari sang pangeran tersebut. Sang Yonko itu bilang dia datang ke Elbaf bukan untuk bertarung melainkan karena ada keperluan lain. Jadi kedatangan bajak laut Akagami beberapa waktu yang lalu itu bukan hanya sekadar untuk singgah saja, melainkan Shanks memiliki tujuan tertentu. Setelah Loki tahu tidak ada gunanya memprovokasi Shanks untuk melepas rantainya, maka mereka pun mulai berbincang dengan lebih tenang. Loki bilang ada sesuatu yang membuatnya menjadi bingung. 6 tahun yang lalu setelah Shanks mengalahkannya, mengapa dirinya tidak langsung dihabisi saja tapi malah dikembalikan ke Pulau Elbaf? Si rambut merah itu pun menjawab ada dua alasan utama. Pertama, karena mau bagaimanapun juga status Loki adalah pangeran Elbaf, jadi hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada Loki haruslah menjadi urusan dari para raksasa di Elbaf. Maka dari itu Shanks hanya sekadar menangani amukan Loki, kemudian mengalahkannya saja lalu mengembalikannya ke negeri para raksasa. Menurut Shanks, mengembalikan Loki untuk dihukum oleh para raksasa juga bagus untuk membangun hubungan baik antara bajak laut Akagami dengan kerajaan Elbaf. Jadi alasan mengapa Shanks dulu repot-repot mengalahkan Loki dan mengembalikannya ke Pulau Elbaf itu agar Shanks mendapat rasa hormat dari para raksasa Elbaf sehingga bisa dibilang kerajaan Elbaf memiliki hutang besar kepada Shanks. Alasan kedua, Shanks cukup yakin bahwa Loki ditakdirkan untuk memiliki peran signifikan dalam dunia ketiga ini. Shanks memang orang yang tahu banyak hal soal rahasia dunia dan juga mengetahui banyak kebenaran, sehingga wajar bila dia mempunyai dugaan seperti itu. Mengapa Shanks menduga begitu? Karena dia tahu ada beberapa buah iblis yang berkaitan erat dengan takdir. Maksudnya adalah orang-orang yang akan mengonsumsi buah iblis itu bukan orang sembarangan, melainkan orang yang memang ditakdirkan untuk itu. Contohnya seperti Luffy yang memakan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Luffy bukan orang sembarangan dan peristiwa itu bukan kebetulan belaka, melainkan permainan takdir. Buah iblis legendaris Elbaf yang dimakan oleh Loki pun juga berkaitan erat dengan takdir. Loki bisa mendapatkan buah iblis itu bukan hanya karena dia kuat dan mampu menerobos kastil untuk mengambilnya, melainkan itu bagian dari permainan takdir. Takdirlah yang memilih Loki untuk memakan buah iblis tersebut dan siapapun yang ditakdirkan untuk memiliki buah-buah legendaris seperti itu menurut Shanks akan memainkan peran yang besar pada masa depan nanti. Jadi Shanks paham bahwa dia tidak mungkin mengganggu alunan takdir sehingga dia tidak menghabisi Loki 6 tahun yang lalu. Loki lalu bertanya, kalau begitu mengapa dia malah menyerahkannya ke para prajurit raksasa Elbaf? Apa jaminannya mereka tidak akan membunuh Loki dan mengganggu aliran takdir yang dibicarakan oleh Shanks? Si rambut merah itu pun menjawab, memang tidak ada jaminan, tapi faktanya bisa dilihat sampai sekarang ini Loki masih hidup. Jadi artinya alunan takdir tidak terganggu. Setelah itu kilas balik pun berakhir dan diperlihatkan Shanks dan Ben Beckman mendiskusikan hal lain yang berkaitan dengan Luffy. Ben bertanya, jika Luffy dan Loki memang orang yang ditakdirkan untuk berperan besar dalam dunia ketiga ini, bagaimana jika mereka bertemu di Elbaf dan saling bertarung? Shanks pun menjawab, justru itulah tujuan utamanya. Jika Luffy mengalahkan Loki, maka Loki akan mengakui Luffy sebagai ideologi Matahari Nika yang sesungguhnya dan bahkan Loki pun akan menjadi rekan Luffy yang sangat penting pada perang besar nanti. Ini sesuai dengan mural yang tertera di Pulau Elbaf di mana di sana ada Sanggat Nika yang bekerja sama dengan sosok raksasa yang mirip dengan Loki. Jadi meski sekarang sedang terjadi bentrokan antara Luffy dengan Loki, tapi pada akhirnya mereka akan bekerja sama. Shanks juga menekankan bahwa pertarungan Luffy melawan Loki juga akan membuat Luffy menjadi semakin kuat lagi karena kekuatan petir yang Loki miliki bisa membuat penguasaan petir Luffy menjadi semakin hebat. Sampai saat ini Luffy memang sudah menguasai dua elemen, yaitu elemen api dan petir. Nah, dalam pertarungan melawan Loki ini, kemampuan petir Luffy akan semakin kuat. Kemudian cerita berpindah ke tempat
lain memperlihatkan amukan Loki yang ada di dunia bawah Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, sang raksasa terkuat itu sudah dibebaskan dan dia segera menggunakan palunya yang bernama Ragnir untuk mengamuk di sana. Loki mengingat kembali pertemuannya dengan Shanks dulu. Setelah itu, dia pun bicara sendiri dengan berkata bahwa Shanks dan semua orang akan segera melihat bahwa takdir yang dia miliki adalah menghancurkan dunia. Rupanya Loki justru tidak senang dengan perkataan Shanks yang bilang bahwa Loki memiliki takdir yang bagus untuk masa depan dunia, karena sebaliknya Loki sendiri justru ingin menghancurkan dunia. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan kapal-kapal pasukan revolusi. Para komandan revolusi telah bergerak untuk membantu menghancurkan kapal-kapal suplai terbaru di dekat Red Line, karena kapal-kapal itu sekarang dijaga ketat oleh pihak angkatan laut. Bahkan ada seorang kesatria suci juga yang melindungi kapal-kapal tersebut. Dragon dan Sabo tidak berada di kapal pasukan revolusi itu, sebab kapal mereka berbeda dengan tujuan yang lain, yaitu menghadapi Galing dan Shamrock di tempat yang berbeda. Di kapal pasukan revolusi yang sedang disorot ini ada Ivankov. Ivankov sedang memegang kertas berisi data-data para kesatria suci. Pasukan revolusi bisa mendapatkan informasi tersebut karena mereka memiliki informan dan mata-mata internal di pemerintah dunia. Sebelumnya Dragon sudah membaca data-data itu sehingga sekarang giliran Ivankov yang membacanya. Ivankov bilang para kesatria suci memiliki kekuatan besar dan kemampuan-kemampuan yang unik. Dia yakin mereka akan menjadi musuh yang sulit untuk dihadapi. Kemudian dia membaca di catatan itu soal Abyss atau lingkaran sihir, kemampuan yang bisa dipakai untuk teleportasi dan pemanggilan. Ivankov merasa heran karena dia pikir kemampuan semacam itu hanya mitos saja. Bobiti yang ada di sana pun berkata, jika tidak hati-hati maka teknik tersebut akan menjadi masalah yang merepotkan karena para kesatria suci bisa langsung memanggil rekan ketika mereka terdesak. Jadi apapun yang terjadi, jangan beri kesempatan untuk para kesatria suci itu menciptakan lingkaran sihir. Setelah itu Dragon menghubungi Belobeti melalui Denden Musi. Dia bertanya, bagaimana kabar dari pasukan revolusi yang lain? Belobeti pun berkata semuanya sudah bergerak. Ketika dia mengatakan hal tersebut, diperlihatkan panel-panel dari berbagai tempat yang menampilkan pergerakan dari para anggota rahasia pasukan revolusi. Untuk saat ini mereka masih muncul berupa siluet saja, namun ada beberapa hal menarik dari siluet-siluet itu. Salah satu di antara mereka terlihat sangat mirip dengan Shimotsuki Koshiro yang merupakan guru Zoro saat di dojo dulu. Dalam flashback, Zoro dan pasukan revolusi memang pernah terlihat datang ke sana, sehingga tidak aneh bila Koshiro kemudian berafiliasi dengan pasukan revolusi. Lalu ada juga siluet lain yang tampaknya adalah seorang raja karena dia memakai semacam mahkota. Ada juga siluet yang memperlihatkan seorang wanita. Wanita itu berkata dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Dragon. Setelah sekian lama beralih ke tempat lain, Pulau Langit Artificial Wideria akhirnya diperlihatkan kembali. Seperti yang kita tahu, Vegapunk gabungan pergi ke sana untuk bertemu dengan Haredas. Vega gabungan ini terdiri dari gabungan Shaka, Edison, Atlas, dan Pythagoras. Mereka telah bergabung menjadi satu tubuh dengan 4 kesadaran. Rupanya Lindbergh juga datang ke Wideria atas perintah dari Dragon. Belum lama ini Dragon sudah berbicara melalui Denden Musi dengan Vegapunk gabungan itu, sehingga dia mengutus Lindbergh untuk bertemu dengannya secara langsung karena ada sesuatu yang harus disampaikan. Tapi sebelum Lindbergh menyampaikan pesan dari Dragon, Vegapunk gabungan terlebih dahulu berbicara dalam diskusi itu. Ada 4 topik yang mulai dia bahas. Pertama, potensi bahaya yang ditimbulkan oleh York dan Mother Flame di Pulau Egeat. Kedua, soal Finin Smoke, Joat, dan Caesar Clown yang membentuk kembali Neomat. Ini diketahui mereka telah beraliansi dengan kelompok Cross Guild. Mengapa ini penting untuk dibicarakan? Karena Joat dan Caesar Clown merupakan ilmuwan hebat yang dulu bekerja sama dengan Vegapunk Panggabungan. Jadi langkah mereka untuk beraliansi dengan Cross Guild bisa membawa dampak besar karena mereka dapat menciptakan penemuan-penemuan hebat yang berbahaya. Ketiga, ada soal kekacauan dunia yang terjadi akibat dampak dari siaran Vega Panggabungan. Banyak orang mulai panik dan ingin mencari tempat tinggal di lokasi yang lebih tinggi karena mereka takut potensi dunia yang akan tenggelam. Keempat, Vega Panggabungan juga berencana untuk mengadakan proyek penemuan besar. Itulah mengapa mereka mendatangi Hardas karena mereka butuh bantuan dari ilmuwan-ilmuwan jenius itu. Setelah itu giliran Lindbergh yang berbicara untuk menyampaikan pesan penting dari Dragon. Lindbergh bilang dia ingin tahu secara detail mengenai York, Mother Flame, dan juga laboratorium di Pulau Egghead. Sebab setelah pertemuan ini dia harus menjalankan misi yang sangat penting. Vegapunk kegabungan dan Hardas pun bertanya, misi penting apa yang dia maksud? Lindbergh menjawab, Dragon ingin dia merebut Mother Flame dari Pulau Egghead agar matahari buatan itu tidak jatuh ke tangan pemerintah dunia. Dalam pasukan revolusi, Lindbergh memang paling cocok untuk misi ini karena dialah ilmuwan hebat dalam organisasi tersebut. Kemudian cerita kembali ke Pulau Elbaf saat Loki dan Luffy sedang bertarung. Dari kejauhan ada seseorang yang mengamati mereka. Dari fisiknya, orang
orang itu adalah manusia biasa. Dia pun memiliki denden musi dan tampak sedang melapor kepada atasan atau bosnya bahwa Loki, sang pangeran Elbaf, telah bebas dan bentrok dengan Yonko Luffy. Belum jelas siapa sebenarnya orang misterius ini. Entah dia dari kalangan pemerintah dunia, angkatan laut, bajak laut Kurohige, atau pihak lain. Namun siapapun dia, laporan dari orang ini akan membawa perkembangan serius dalam alur arc Elbaf. Itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1142. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.